Oke, aman ya harusnya kan ya. Keluarkan ya PPT ku. Udah, Kak. Oke, oke. Oke, kita mulai. Sebelumnya aku ucapin selamat datang pada teman-teman semua di kelas UI UX Design BNCC. Di sini kita bakal belajar bareng nih tentang dunia per UI UX-an. Mungkin sambil nunggu yang satu lagi nih, masih ada satu lagi belum join, mungkin kita bisa sebelum sesi ini mulai itu kita perkenalan dulu ya, supaya bisa saling kenal, terus ntar juga pas di kelas bisa lebih interaktif, bisa ya nambah teman baru gitu kan, kita semua saling perkenalan gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Syafiq Amar, bisa dipanggil Amar aja. Halo, welcome. Ini lagi perkenalan ya, aku ulangin lagi ya. Perkenalkan, nama aku Syafiq Amar, bisa dipanggil Amar. Aku jurusan Computer Science angkatan B26. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa perkenalan diri kalian supaya teman-teman yang lain juga bisa saling kenal gitu. Mungkin ada yang mau memperkenalkan dirinya duluan di sini? Ada Kelvin, ada Michelle. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Oke, monggo. Nama saya Michelle Tasya. Panggil aja Michelle. Aku dari jurusan Information System. Terus angkatan B27. Salam kenal Michelle. Michelle ya panggilannya. Salam kenal. Iya. Yang lain. Oke, lanjut. Ada Fadli nih, ada Kelvin, ada Crescent. Mungkin bisa perkenalkan diri kalian. Ayo. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadli Wahyu Pratama, jurusannya Sistem Informasi. Ya, salam kenal. Panggilannya Fadli, benar? Ya, Fadli benar. Salam kenal Fadli. Kelvin, mungkin Kelvin Jonathan bisa perkenalkan diri kamu. Halo, aku namanya Kelvin Jonathan dari Data Science angkatan B27. Data Science. Oh, Iya, data kok. science ya. Oh, kayak anak information system sama data science. Oke, welcome. Oke, for information aja nih. Kebetulan kelas kita ini termasuk kelas yang dikit ya peserta membernya. Awalnya banyak, cuman karena ya kecocokan jadwal segala macem, jadi ya tinggal berempat gitu. Jadi harapanku sih kita bisa bareng-bareng sampai nanti akhir sesi terakhir itu kita bakal ada 14 sesi sih. Jadi ada kayak 2 semester gitu. Terus nanti kita juga bakal ada mid project, final project gitu. Jadi harapannya kalian bisa selalu hadir gitu. Kan juga lebih enak sih kalau menurutku ya, kita berempat gini bisa interaksinya lebih enak dan segala macam. Oh ya, sorry, Kesen belum perkenalan ya. Oh ya, monggo perkenalkan diri dulu, lupa tuh. Oke, makasih Kak. sorry. Nggak apa-apa Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Crescent Sia. Aku biasanya dipanggil Crescent dari jurusan Data Science B27. Oke, salam kenal Crescent. Oke, ya tadi udah aku spill juga, nanti bakal ada mid project sama final project. Jadi kalau bisa selalu hadir ya di setiap pertemuan gitu, biar nggak ketinggalan gitu. Oke, kita udah perkenalan dan datang semua. Kita langsung masuk aja kali ya ke materi PPT-nya. Kita bakal pertemuan pertama tuh masih ya perkenalan lah tentang UI UX itu apa. Di sini juga ada Instagramku, mungkin kita bisa
temenan di sosial media, bisa di follow, ntar aku follow back. Oke, hari ini kita bakal belajar apa? Pertama kita bakal berkenalan bareng nih, apa itu UI UX, kemudian apa aja sih tools-tools yang bisa atau kita perlu buat UI UX design ini. Kemudian kita juga bakal belajar apa aja sih prinsip-prinsip desain principle. Kemudian nanti di akhir sesi kita bakal perkenalan, belajar bareng tentang Figma gitu. Mungkin bagi yang belum pernah nggak apa-apa, nanti kita juga belajar dari nol bareng-bareng kok. Di sini udah pada download Figma semua belum? Apa ada yang belum? Atau ada kendala ngedownloadnya? Gimana? Aman ya? Aku udah download Kak. Udah ya? Oke. Oke, kita mulai apa sih itu UI UX? Sebelumnya di sini ada yang udah tahu kah apa itu UI UX? Ada yang tahu, mungkin udah pernah baca-baca atau sekedar tahu nih UI UX itu juga jadi alasan kalian buat join BNCC UI UX ini, apa gimana? Oh belum ya? Berarti gimana? Biasanya kalau nggak ada jawaban gini sih berarti belum tahu ya. Berarti belum ya? Oke, kita kenalan dulu apa sih UI UX itu. Jadi UI UX ini terdiri dari sesuai namanya UI dan UX. Pertama ada yang namanya UI. UI itu singkatan dari user interface, yang dimana user interface ini merupakan sebuah visual atau tampilan sebuah produk, sebuah aplikasi, sebuah website, yang dimana pada UI ini kita lebih fokus mendesain tampilan, seperti lebih cenderung ke pemilihan warna, tipografi, icon-icon, layouting, desain segala macam. Sedangkan kalau UX itu sesuai namanya user experience itu, jadi bagaimana kita merancang sebuah produk, aplikasi atau website itu bisa menciptakan experience yang baik untuk para pengguna. Jadi kita memastikan, make sure nih produk kita nih bakal gimana caranya supaya efisien, gampang diakses oleh user gitu. Jadi kedua ini tuh memiliki perannya masing-masing lah. Kedua ini berbeda, tapi keduanya ini saling membutuhkan gitu. Ya nggak bisa UI tambah UX dan UX nggak bisa juga tanpa UI. Mungkin di sini juga ada perbedaan, tadi aku juga udah sempat sebutin. Jadi kalau perbedaan antara UI dan UX itu, kalau UI itu lebih cenderung ke visual, pemilihan warna, pemilihan font, layoutingnya gimana, supaya orang tuh ketika menggunakan produk kita itu tertarik gitu, wah bagus nih tampilannya. Dan sedangkan kalau UX itu lebih bagaimana kita itu merancang usability-nya, bagaimana user bisa, ya produk itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan user. Oke, lanjut. Mungkin ini bisa jadi gambaran lebih jelas lagi buat kalian. Mungkin masih ada pertanyaan kayak perbedaannya gimana sih. Kita bisa lihat di botol kecap saus, ada dua kemasan saus nih. Ada yang botol yang biru gitu, ada yang tutupnya itu jadi alasnya gitu. Nah kita lihat di sini, kalau yang sebelah kanan ini tuh dia secara penampilan tuh ya bagus pada umumnya, botol pada umumnya. Terus dia juga ya udah bagus, bawahnya itu udah ada tompangan yang lebih besar, terus semakin kecil supaya nggak tumpah gitu. Nah tapi kalau yang sebelah kiri ini
kemasan ini tuh lebih mengutamakan apa ya, menonjolkan UX-nya, dimana dirancang, didesain supaya orang yang mau pakai saus tuh gampang, terutama kalau misalkan saus kalian udah habis gitu, udah sekarat gitu kan. Kalau yang botol tuh kita butuh effort lebih lah buat goyangin, dibalikin segala macam kan. Kalau dibalikin, kalau yang kanan ini kan bakal tumpah kan, apa harus susah lah. Sementara kalau UX itu udah praktis banget lah, yang ini yang sebelah kiri, jadi dia didesainnya supaya saus itu ke bawah, jadi gampang ketika keluarinnya gitu. Nah terus ini juga ada gambar yang aku bilang tadi, UI itu nggak bisa sendiri tanpa UX dan sebaliknya gitu. Kita bisa lihat contoh gambar di sini nih, ada ada gambar sebuah gelas yang lucu kan, yang punya telinga gitu, wah bagus nih. Tapi ketika diimplementasikan, digunakan untuk minum itu, justru telinganya yang lucu itu bikin pengalaman pengguna itu malah nggak bisa gitu, malah kecolok. Jadinya UI-nya mungkin 100, UX-nya minus 100, jadi 0, nggak bisa gitu. Nah selanjutnya di sini ada nih sebuah produk yang dimana seimbang nih antara UI dan UX-nya. Kita bisa lihat di sini ada kabel colokan. Kalau kabel colokan ini tuh ada lubang gitu, di situnya bukan tanpa alasan, tapi didesain sedemikian rupa untuk gampang ditarik gitu ketika kita nyopot kabelnya gitu. Bentuknya bagus, minimalis segala macam, dan dia juga buat fungsionalnya memudahkan gitu. Jadi gitu sih kalau perbedaan UI UX. Mungkin ada dari teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Gak apa-apa ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, langsung open mic aja, atau kecepatan atau gimana. Aman ya? Apa gimana nih? Mungkin bisa respon. Dari aku aman, Kak. Yang lain harusnya terwakilkan. Apa gimana? Oke, aman ya? Apa nggak aman? Ntar kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung tanya aja. Selanjutnya kita bakal gimana ya? Di sini ada, jadi ketika kita ingin membuat sebuah produk, website, aplikasi, atau apapun itu yang berhubungan tentang UI UX gitu, ada prosesnya gitu. Di sini ada 8 proses untuk menciptakan UI UX gitu, UX design gitu. Pertama, mungkin aku di sini akan aku jelasin secara singkatnya. Untuk lebihnya nanti kita bakal belajar di pertemuan selanjutnya gitu. Pertama, nanti kan kita ingin membuat katakan kita mau buat sebuah aplikasi atau website. Pertama ada namanya step 1 itu user testing, yang dimana user testing ini kita mencari tahu kepada para calon user kita kira-kira apa sih masalah yang sedang mereka alami, dan kira-kira apa sesuatu yang bisa kita bikin nih supaya bisa menjadi solusi dari permasalahan mereka. Dan biasanya pada user testing ini kita itu mengajukan sebuah pertanyaan untuk mencari data. Itu bisa dari angket atau wawancara langsung. Ya nyari tahu lah kira-kira apa yang dibutuhkan user, terus apa yang kira-kira apa masalah mereka gitu. Terus masuk ke user research. Nah setelah kita mendapatkan data-data tersebut, sebenarnya mirip-mirip sih kayak user testing itu langsung berhubungan gitu sama user research. Ya nyari data segala macam, udah dapat datanya di situ. User research ini kita mengelola lagi nih. Kira-kira setelah kita mendapat datanya, kita mau bikin sebuah aplikasi website yang gimana, dan apa yang kita dapetin, masalah utama yang gimana sih yang
kita perlu bikin gitu, kita terapkan pada aplikasi kita gitu. Terus apa tujuan dari aplikasi kita, kira-kira siapa tujuannya, siapa tujuan dari aplikasi atau produk kita. Jadi kita pikirkan di user research-nya, kita nyari tahu, akhirnya dapat konsep yang kuat gitu untuk gambaran apa yang bakal kita bikin. Kemudian masuk ke usability research. Jadi setelah udah 2 step itu, di usability research itu lebih bagaimana kita merancang sebuah aplikasi atau website produk kita ini lebih ke arah UX-nya. Kira-kira user kalau kita pakai warna ini gimana ya? Kira-kira kalau misalkan user pakai warna ini bakal pokoknya kita memastikan perasaan, terus kayak kira-kira apa yang dibutuhkan user, bagaimana cara user tuh gampang untuk mengaksesnya gitu, entah dari tata letak layout, layout ininya website aplikasi kita, atau ya pokoknya lebih ke UX-nya lah di usability research nih. Kemudian masuk ke skenario. Setelah udah memikirkan kira-kira UX-nya gimana, user skenario itu kayak layaknya kita bikin skenario film gitu. Kita nulis, kita tuh jadinya mau bikin apa nih setelah perancangan yang sebelumnya udah dilakuin, ditulis nih, kita mau bikin sebuah aplikasi misalkan ya kayak GoFood lah. Kita mau bikin aplikasi yang bisa antar makanan, terus mengadakan jasa-jasa segala macam kayak gitu. Pokoknya ditulis saja maunya gimana skenarionya. Kemudian lanjut ke user flow. Jadi user flow ini kalau kalian udah belajar flowchart gitu kan, ya sama aja. Jadi kayak gimana sih kira-kira user flow ketika menggunakan sebuah aplikasi gitu, sebuah aplikasi kita. Contohnya misalkan kita mau bikin sebuah e-commerce nih. Nah, kita ngerancang loh ketika user masuk ke aplikasi e-commerce, kira-kira hal apa yang perlu dilakukan. Pertama, login. Kalau belum punya akun, daftar dulu. Setelah daftar baru bisa belanja gitu. Pertama nyari barang, setelah nyari barang itu bisa langsung beli, bisa masukin keranjang dulu gitu kan. Habis itu melakukan pembayaran ntar tinggal nunggu barang gitu kan. Kayak gitu user flow. Kemudian masuk ke wireframing. Nah, pada wireframing ini tuh udah mulai ngerancang bentuk produk kita, bentuk aplikasi atau website kita. Tapi pada wireframing ini masih di tahap sketsa gitu. Biasanya wireframing itu lebih cenderung belum berwarna, kemudian masih kayak bentuknya kotak-kotak gitu. Kemudian belum ada isinya, masih kayak konsep kasar lah bisa dibilang gitu. Nah, setelah udah bikin wireframing, masuk ke step ke-7, ada mockup atau prototype. Nah, setelah wireframing masuk ke mockup, kan udah dibikin rancangan sketsanya. Nah, di mockup ini kita ngedesain UI produk kita itu udah dikasih warna, kemudian udah dikasih tulisan, udah diisi tulisan, udah milih font, udah icon-icon udah dimasukin semua. Tapi kalau mockup ini masih di fase sekedar gambar doang, belum bisa digerakin, belum bisa disentuh, pindah halaman belum. Nah, ketika mockup udah jadi, masuk ke prototyping ya, dimana di sini kita bisa menjadikan desain yang udah jadi itu, yang udah bagus itu bisa kita akses gitu, bisa dipencet, kemudian pindah halaman, bisa balik ke halaman sebelumnya seperti itu. Nah, setelah itu di sini udah jadi dong, bisa diakses oleh kita, bisa diakses oleh calon user kita. Lanjut ke proses terakhir nih, usability testing. Kita ngasih cobalah ke calon-calon user kita, mungkin bisa
ke orang-orang yang tadi kita tanyain nih di user testing. Kita kasih ke mereka gimana nih, kira-kira ada feedback atau enggak, kira-kira apa yang bisa perlu dibenahi segala macam. Jadi pada fase usability itu inilah tempat feedback dari para user, dan kemudian ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki nanti diperbaiki gitu. Kurang lebih kayak gitu sih buat UX design proses itu. Oke ya, ada pertanyaan? Mungkin terlalu cepet atau gimana? Aman ya? Aman nggak? Aman, Kak. Oke. Yang lain aman? Aman? Aman. Oke. Nah, di sini ada 3 gambar nih. Kan di sini tuh ada yang namanya wireframing, ada mockup, ada prototype. Tadi kan aku udah jelasin ya. Ya walaupun secara lisan aja nggak ada gambar, tapi coba kita main games aja, tebak-tebakan. Kira-kira menurut kalian itu mana yang wireframe, mana yang mockup, mana yang prototype? Mungkin ada yang mau nebak? Nggak apa-apa, santai aja. Ayo. Kalau aku coba tebak, mungkin yang wireframe itu yang A, Oke. terus mockup yang C, yang prototype yang B. Oke. Kita coba ya yang lain ya. Kita tahan dulu nih jawaban dari Michelle nih. Coba Fadli, gimana? Menurut kamu mana yang prototype, mana yang mockup sama wireframe nih dari ketiga gambar ini? Buat yang wireframe mungkin yang C kali ya. Prototipenya yang A. Terus itu yang B. Oh, yang B berarti yang mockup. Ya. Oh, oke. Di sini ada yang mau nebak lagi? Kresen atau Kelvin? Ya udah kita sok enggak. Gimana? Kalau menurut aku sih jawabannya sama kayak Michelle. Oke, nice. Jawaban yang benar itu kita cek. Nah, iya benar. Jadi yang benar itu yang tadi Kresen sama Michelle bilang. Jadi wireframe yang ini yang masih sketsa, belum ada warna segala macam, mockup udah dikasih warna, kemudian B itu kayak udah bisa, ya udah next level lagi lah gitu. Gak apa-apa Li, ini tebak-tebakan doang loh, santai aja. Thank you udah respon nih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa aja sih tools yang kita butuhin untuk UX design ini? Pertama, di sini ada aplikasi yang bisa buat mockup, ada yang wireframing. Di sini yang mockup kita bisa bikin pakai Figma sama Adobe XD. Sebenarnya Adobe XD itu ya mirip lah sama Figma, cuman versi Adobe-nya. Tapi kalau menurut aku pribadi sih aku lebih nyaman pakai Figma sih gitu. Terus kalau wireframing bisa Figma juga, bisa Sketch gitu. Dan masih ada lagi sih banyak aplikasi-aplikasi lain. Cuman untuk kelas LNT ini kita bakal kita bakal belajar Figma aja gitu, nggak yang lain untuk buat mockup, wireframing atau prototyping nanti. Gitu. Kemudian di sini juga ada tempat referensi desain buat kalian mungkin bingung mau bikin desain yang gimana atau nggak ada gambaran, kalian bisa nyari referensi di Pinterest, Behance atau Dribbble gitu buat desain UI gitu. Mungkin aku sorry bisa dicari aja Pinterest UI design. Banyak gitu loh
Jadi kalau misalkan itu kalian sering-sering aja buka-buka Pinterest Behance tuh, setiap buka laptop buka itu buat ya lihat-lihat, terus coba-coba bikin, tiru-tiru dulu aja nggak apa-apa awal-awal buat pembelajaran tuh. Itu ya. Kemudian sama sih Behance Dribble juga modelnya kayak Pinterest. Kemudian ada tempat website referensi warna buat kalian yang ketika mau desain bingung komposisi warna yang bagus gimana, terus ya buntu lah gitu, kira-kira warna ini sama ini cocok atau enggak. Nah, kalian bisa nemuin di Color Hunt atau Color Adobe gitu. Aku sering pakainya biasanya Color sih, Colors nggak paham sih, Colors. Kalian bisa carilah, gampang, ntar tinggal copy. Nanti kita bakal coba di sesi nanti belajar hikmahnya di sesi praktek. Oke, kemudian ada referensi aset-aset ilustrasi, kemudian foto-foto HD nih. Ini ya lumayan penting lah buat ngisi desain kita gitu. Jadi kalian bisa nyari ilustrasi yang tadi aku pakai sama di PPT itu aku ngambilnya di Freepik gitu. Udah website seluruh umat desainer lah, di sana segala macam ada gitu. Kalau Unsplash juga kalian mau cari gambar-gambar HD yang kualitasnya bagus, misalkan food gitu kan, ini bagus dibanding kalian nyari di Google tuh kadang-kadang kan ya pecah lah, kemudian nggak formatnya JPG, jadi ya bisa download dari Unsplash atau Pixels gitu. Oke, mungkin itu aja buat tools-toolsnya. Kemudian masuk ke design principle. Jadi apa aja sih yang ada di design principle? Jadi prinsip-prinsip desain itu terdiri dari apa aja? Di sini ada visual hierarchy, ada color theory, ada typography, white space, kontras, proximity, dan lainnya itu. Nanti kita bahas satu-satu. Pertama kita bakal ngebahas visual hierarchy. Jadi visual hierarchy itu apa? Visual hierarchy adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengorganisir atau mengatur tata letak elemen dalam sebuah desain berdasarkan urutan yang terpenting, kayak ketika orang ngelihat pertama kali first impression di buka sebuah aplikasi atau website itu bakal langsung mata tuh langsung langsung ngadep ke hal-hal yang mungkin lebih besar, lebih menonjol gitu, untuk menarik mata pembaca gitu. Jadi visual hierarchy yang enak gitu. Dan visual hierarchy itu terdiri dari 4 aspek. Pertama ada sizing. Nah, untuk menciptakan visual hierarchy yang bagus, yang enak dipandang oleh user, pertama kita perlu bisa pandai dalam mengatur sizing, yang dimana kita jangan nyamain semua size gitu. Kayak misalkan foto di sini nih ada paus, ada perenang nih, kalau yang samain tuh jangan gitu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah desain ketika kalian ada judul sama subjudul atau tulisan, itu harus ada yang dibedain lah gitu, besar kecilnya gitu, supaya user tuh bisa tahu, oh ini yang lebih penting nih, maksudnya pertama kali yang harus dilihat tuh ini gitu. Nah itu bisa dari warna, bisa dari ukuran tulisan, dan juga ukuran gambar gitu. Kemudian ada perspektif itu ya lebih ke penata letak antar elemen sih. Kita harus pintar-pintar bagaimana kita ngelihat
ketika user ngelihat desain kita tuh kayak nggak mepet-mepet, dikasih space, enak, lega, nggak rame gitu, nempel gitu. Kemudian di sini ada kontras, color and contrast, yang dimana ini diperlukan untuk menciptakan visual hierarchy yang bagus, membedakan suatu hal gitu. Misalkan ada tombol lockout itu biasanya ditandai warna merah, kemudian login warna hijau gitu. Kemudian ada typeface, weight, dan pairing. Jadi kita harus pintar pertama mengatur jenis-jenis font, itu berdasarkan kita harus membedakan antara mana yang judul, mana yang subjudul, mana yang isinya gitu, jangan disamain gitu. Dan terkadang juga kita dalam sebuah desain tuh bukan berarti banyak font itu malah makin bagus gitu. Jadi setidaknya kalau kita mau mendesain sebuah menaruh tulisan pada sebuah desain itu, setidaknya kita bisa menggabungkan 2 atau 3 font maksimal untuk sebuah tulisan di isi desain kita gitu. Ya harus pintar-pintar supaya bisa memudahkan juga para pembaca, user kita gitu. Nah, di sini ada tebak-tebakan lagi nih. Nah, dari penjelasanku tadi nih, kira-kira nih visual hierarchy yang mana nih yang lebih bagus, yang lebih enak dipandang, yang bagus orang bacanya tuh nggak pusing, itu yang mana? Mungkin ada yang mau nebak? Kelvin mungkin mau nebak yang mana yang memiliki visual hierarchy yang bagus, yang kanan atau yang kiri? Yang kanan bukan, Kak? Yang kanan? Iya. Iya, betul. Yang kanan ya. Jadi yang punya desain itu yang kanan, kita bisa lihat yang kiri itu ya tata letaknya itu ya sumpek lah. Kayak asal, nggak terkonsep segala macam. Itu ya. Kita lanjut. Kemudian di sini ada warna. Jadi warna itu kan ada banyak, dan setiap warna itu memiliki karakteristik, arti yang berbeda, yang dimana biasanya warna-warna ini digunakan untuk menggambarkan sebuah produk, identitas dari sebuah produk gitu. Tuh, kemudian di dalam warna itu juga ada yang namanya color wheels, lingkaran warna yang terdiri dari 3 lapisan, ada primary, secondary, dan tertiary gitu ya. Kemudian di dalam color wheel itu dibagi jadi 2, ada warm colors dan cool colors. Jadi ada warna yang hangat dan ya dingin lah. Biasanya warm colors itu digunain buat hal-hal sebuah produk yang ceria, yang semangat, happy gitu. Sementara kalau yang dingin ini biasanya cenderung yang hal yang profesional, estetik gitu deh. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa color theory. Nah, color wheel ini digunain biasanya buat nentuin tadi tuh palet-palet warna yang cocok itu gimana. Jadi ada aturan-aturan gitu dalam memilih palet warna. Di sini ada complementary, ada analogous, ada triadic, ada tetradik. Jadi kayak complementary itu dia pemilihan warnanya 2 warna yang berseberangan gitu. Kemudian ada analogous, ada 3 warna yang berdekatan. Tetradik itu yang ngebentuk segitiga. Kemudian ada triadic, terus tetradik ini yang bentuknya kotak gitu. Jadi ini biasanya digunain buat nentuin color palette. Nah, terus di sini mungkin ada 2 poster ya, yang dimana mereka menggunakan teori warna ini untuk karakter dan poster mereka. Kita lihat di sebelah kiri ada poster Inside Out,
yang dimana karakter-karakter ini tuh pemilihan warnanya berdasarkan teori tetradik. Ada warna biru, warna merah, warna hijau, warna oranye gitu. Oh enggak, dari sini, dari ungu warna ini, kemudian kuning, terus biru yang ini nih. Kemudian ada yang satu lagi Blade Runner nih. Poster ini ya pakai complementary yang dimana mereka ngambil warna ini nih, yang berlawanan sama warna merah ini gitu. Atau kalian juga kalau tahu film Squid Game itu kan ini ya, tentara sama pesertanya kan warnanya merah sama hijau ya. Kita lihat di sini di lingkaran itu warna merah sama hijau itu berlawanan. Nah itu dia juga menggunakan teori complementary gitu. Kemudian ada color and hue. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama warna ya. Tapi warna itu ya nggak gimana ya, warna itu ya merah, jingga, kuning, biru, kayak warna dasarnya gitu. Sementara hue itu sesuatu yang bisa enggak, sorry. Kalau warna itu semua warna, mau misalkan hijau jadi hijau terang ke gelap gitu. Sementara kalau hue itu warna dasar gitu, dasar dari semua warna gitu. Nanti bakal aku jelasin deh lebih supaya gambarnya di sesi praktek. Kemudian di sini ada temperatur, ada value, ada saturation. Temperatur itu digunain buat ya ngasih efek-efek dingin, terus efek kasih warna yang hangat ke merah-merahan gitu. Kemudian ada saturation, itu dia kayak suatu warna foto yang ada warnanya kalian black and white ini itu saturation gitu. Nah sementara kalau value itu kalian ketika kalian meninggikan value-nya dia bakal ke arah gelap, dan ketika kalian menurunkan value-nya dia bakal terang gitu, ke arah putih gitu. Kemudian di sini juga ada shade, tints, dan tones. Kalau shade itu warna yang ditarik ke arah yang gelap, kalau tint itu warna yang dikasih warna putih, kalau tones itu dikasih ditambahin warna-warna yang warna abu gitu. Mungkin kalian bisa lihat di sini nih, yang tadi aku bilang ditarik-tarik itu, pertama ada shade itu kalau di sini. Nah ini tuh hue nih, ini tuh hue. Di sini nih semua nih colors. Nah tadi si shade itu arahnya kalau kalian tarik ke sini. Kalau tints kalian tarik warnanya ke arah terang. Kalau tones kalian tarik ke tengah sini, jadi lebih ke abu-abu gitu. Oke. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Apa ada yang mau diulang? Mungkin bisa respon, guys. Aman Kak. Aman ya. Oke, kemudian masuk ke tipografi. Ya, tipografi ya ini sebuah seni dalam desain prinsipal yang dimana kita bisa menata atau menyusun huruf-huruf sehingga pembaca bisa mudah untuk membacanya gitu. Di sini di tipografi itu ada 4 hal yang harus kita perhatiin. Ada sizing, ada tipe, ada ukuran font, ada tipe-tipe font, ada pairing, bergabungan font, ada weight itu tebal tipisnya font. Nah, untuk font itu banyak banget ya jenis font, yang dimana mungkin ini tips aja sih,
ketika kalian mau bikin sebuah font ini bisa menggambarkan sebuah brand, dimana biasanya kalau sans serif itu digunain buat kayak brand ini fashion yang biasanya tulisannya rada-rada ngelengkung gitu. Kemudian sans itu lebih kayak ke arah yang lebih formal gitu ya, lebih banyak yang pakai ini lah, yang sans. Kemudian di sini juga ada beberapa font-font yang umumnya dipakai untuk berbagai device seperti Android, biasanya orang-orang pakai Roboto, San Francisco biasanya di iOS, kalau di Windows pakai Sugeo. Tapi kembali lagi ya nggak ada aturan khusus sih, kalian mau pakai font yang mana. Yang penting itu kita dalam memilih font itu harus bisa tepat gitu, yang bisa jangan kayak website horor kalian pakai font-font komik gitu kan. Nah itu nggak bisa, nggak cocok gitu sebagai contoh. Kemudian ada font size, nah itu juga perlu nih kita perhatiin. Di sini ada beberapa referensi ukuran, biasanya display pada sebuah website ukurannya 42 pixel, kemudian header sekian, title segala macam. Terus di sini juga ada guide buat mobile. Nah pada umumnya biasanya mobile itu, kalau aku biasanya pakai di antara 10 sampai 24. Menurutku 24 itu di ukuran mobile tuh fontnya udah gede banget sih. Jadi antara 10 sampai 24 itu udah, 24 tuh kayak buat judulnya deh gitu. Kemudian kalau di desktop itu biasanya kalau aku pakai 16 sampai 44 lah, 44 paling tinggi. Tapi ya ini cuma referensi aja ya, kalau kembali ke kalian sih kalau buat penggunaan fontnya gitu. Kemudian di sini ada font weight, ketebalan tipisan. Nah dalam pairing tulisan pada teks di desain itu, kita selain bisa membedakan font, tapi kita juga bisa membedakan jenis font gitu, jenis ketebalan tipisan font. Kayak biasanya judul ada boldnya, subjudul biasanya semi bold, kemudian isinya medium atau reguler gitu. Kemudian di sini ada layout. Ya layout ini adalah tata letak elemen dalam sebuah UI ya. Yang di sini ada pada umumnya di website ada logo, ada navigasi bar, ada header nih. Kayak biasanya ada iklan-iklan atau hal-hal yang user harus tahu gitu. Di sini ada button, kemudian isi-isinya gitu. Nah, lanjut ada white space. Nah, white space ini adalah jarak antar elemen yang bertujuan untuk memisahkan atau mengelompokkan elemen-elemen agar desain kita itu bisa mudah untuk dipahami, dibaca oleh user. Dan selain itu white space ini bertujuan untuk membuat desain kita itu menjadi lebih kayak lega, luas, rapi, dan kelihatan profesional gitu. Nah hal-hal yang perlu diperhatiin nih dalam white space ini, kita lihat ada 2 poster nih. Nah kita bisa lihat perbedaannya. Yang di sini tuh elemennya secukupnya, sementara kalau yang sebelah kanan itu kayak terlalu banyak elemen yang sebenarnya tanpa ada tuh udah bagus gitu. Jadi bukan berarti sebuah desain ketika rame semua dimasukin banyak elemen itu bagus, enggak. Terkadang kita harus ngasih space kosong nih di antara terutama atas, bawah, kanan, kiri supaya memberikan kesan yang lega gitu ketika orang ngebacanya gitu. Kemudian di sini juga kita harus perhatiin ukuran margin dan
eh, tata letaknya sih, scale gambar pada sebuah desain itu. Jadi ya lagi-lagi bukan berarti semakin gede terus penuh itu bikin bagus, enggak. Jadi lebih enak yang kanan lah, secukupnya gitu. Kemudian di sini juga dalam white space, ketika kita mau masukin foto atau gambar supaya bisa memberikan space yang lebih luas, kita pakai gambarnya tuh jangan yang JPG gini. Jadi bisa kalian bikin yang PNG itu sebenarnya ada sih. Aku biasanya kalau buat ngecrop gambar itu pakai ini, remove background. Terus banyak sih sekarang AI remove background gitu. Nanti juga kita mungkin di sesi prakteknya bakal aku tunjukin. Kemudian di sini ada kontras. Jadi kontras itu ya kegunaannya untuk menunjukkan user bahwa ada perbedaan gitu. Ngasih perbedaan supaya user itu bisa gampang gitu untuk bisa dapat petunjuk lah. Contohnya kalau misalkan ya tadi ketika kalian login itu biasanya cenderung warna merah, ketika kalian logout kalian cenderung ke ada gambar warna merah kan. Kemudian kalau login biasanya hijau gitu buat masuk. Dan sebenarnya kontras itu nggak melulu tentang warna sih, bisa kalian bedakan dengan jenis font, kemudian ukuran font dan lain sebagainya. Mungkin di sini bisa kalian lihat di sini aku ada salah satu project yang aku bikin. Di sini ada beberapa komponen komponen kontras yang aku implementasikan pada desain ini. Pertama, di bagian bawah ini aku bedain warnanya supaya ngasih petunjuk ke user bahwa dia sedang ada di halaman itu. Kemudian ada notifikasi juga aku bedain warnanya. Kemudian ada film-film, banyak pilihan film-film yang lagi hits atau kalian harus tonton tuh ada. Kemudian di sini juga aku bedain nih tebal tipisnya font, kayak Mencuri Raden Saleh. Terus genrenya, menitnya aku tipisin lagi. Kayak ini aku pakai light nih, yang light. Kemudian yang ini aku pakai yang reguler. Kemudian di sini aku bedain warna lagi supaya ya kalau sama tuh orang bakal bingung, tapi lebih enak dibedain gitu loh, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada proximity. Jadi proximity ini adalah cara simpelnya sih kayak tata letak yang baik lah. Tata letak bentuk-bentuk elemen yang sama dengan memberikan space di antara kedua elemen tersebut. Kita lihat di sini ada contohnya, yang kiri itu lebih dikasih space, kemudian di sini tuh kayak ditumpuk gitu loh. Mungkin contoh aplikasian proximity ini juga aku pernah bikin project juga. Ini sebuah furniture app lah, kayak IKEA gitu. Yang dimana di sini kita lihat ada bentuk kotak-kotak yang sama, yang mana aku susun berdekatan tapi dikasih space. Kemudian di sini juga ada yang sama tapi aku kasih space. Kemudian di sini tata letaknya kasih space juga. Jadi kayak icon-icon juga kayak gini dikasih space, itu proximity. Kemudian ada repetition. Nah, repetition ini itu simpelnya adalah pengulangan tata letak yang udah umum di kalangan user. Seperti kayak
dalam sebuah website pada umumnya itu pasti ada logo di sini, login di sebelah sini, kemudian ada informasi utamanya di sini, kemudian ada footer di bagian paling bawah dan lain sebagainya. Jadi kayak ya pengulangan pada desain, dan ini juga tujuan repetition itu juga kayak kalian bisa ngaplikasiin di ketika kalian mau kalian pindah halaman antar misalkan home ke detail produk, itu kan ada kayak ya pengulangan elemen di antara satu halaman ke halaman lain, itu untuk menjaga konsistensi gitu. Repetition itu bisa berlaku warna segala macam gitu. Kemudian ada content patterns. Jadi di dalam sebuah website atau aplikasi umumnya itu ada berbagai jenis content pattern. Jadi content pattern itu kayak susunan konten pada sebuah aplikasi atau website, yang dimana ketika orang kayak tata cara orang ngebaca website atau aplikasi kayak gitu. Pertama ada pattern namanya Gutenberg diagram, yang dimana patterns ini itu ketika orang pertama kali ngebaca, di sini ada primary optical, kemudian strong flow area, kemudian ada terminal area. Di sini ada sebuah weak flow area yang dimana ya kosong gitu loh. Kita bisa lihat di aplikasi Facebook, orang ketika buka Facebook melihat ini, kemudian mau login tapi belum punya akun, harus daftar dulu. Nah itu. Kemudian juga ada Z pattern. Nah Z pattern ini pada umumnya biasanya digunakan di website artikel, enggak sih, website pada umumnya sih, kayak misalkan ketika kalian lihat di sini ada logo, kemudian ada navbar nih, navigasi bar, ada sign in, kemudian di sini ada konten selanjutnya dari kanan, terus lihat ke kiri lagi, kanan kiri lagi gitu. Kemudian ada F pattern, yang mana F pattern ini biasanya digunain pada YouTube yang bentuknya gini, kemudian ke samping itu ada berbagai konten, atau kalian juga kalau kalian searching di Google itu tuh kan ada isi-isinya gitu kan, misalkan hari ini hari apa, kemudian di situ ada informasi-informasi tentang hari terkini. Nah, itu juga pakai F pattern sih kalau di pencarian Google itu. Nah kemudian komponen apa aja sih komponen landing page. Jadi landing page itu sebelumnya, landing page itu adalah sebuah area desain website atau aplikasi kita ya. Bisa lihat di sini ya komponen pada umumnya. Di sini ada logo, di sini ada call to action. Biasanya call to action tuh kayak kalian harus login, atau itu kalian harus login, kalian bisa login dulu supaya bisa mengakses aplikasinya. Kemudian ada main kontennya, kemudian ada button di sini, kemudian ada testimoni, dan ada footer gitu di paling bawah. Itu sih komponen-komponen umum pada landing page. Contohnya kayak gini lah, ada logo, kemudian isi-isi segala macam, kontak person biasanya di bawah-bawah, sama testimoni, kemudian di bawah ada footer gitu. Oke, mungkin untuk secara teorinya segitu aja. Apakah ada yang mau ditanyain, guys? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Apa aman? Aku aman, Kak. Oke. Yang lain? Fadli aman? Aman. Udah pada download Figma kan? Kalau nggak kalian bisa ngakses di ini sih, di Google dari web. Ya, Emang bisa di-download, Kak? Ini bisanya di website doang? Bisa sih di-download. Ada. Tapi kalau kamu mau di Figma-nya mau di
website juga bisa sih. Itu kan login kan. Nah, login itu Iya. kan bakal ke-save di akun kamu gitu. Kalau di aplikasi pun Oke. kita bakal login juga, jadi aman sih, nyambung gitu. Oke. Jangan, terima kasih, kita belum. Oke, kita kalian juga bisa bareng ya, mungkin bisa sambil buka Figma-nya. Jadi tampilan Figma itu awalnya bakal kayak gini kalau kalian udah login. Mungkin yang aku mau kenalkan di sini ada community. Community itu apa? Community itu kayak sumber-sumber apa, bisa referensi, kalian icon-icon kalian bisa cari di sini, banyak banget. Inspirasi desain juga bisa di sini nih, banyak. Dan kalian juga bisa pakai gitu buat copy paste, misalkan ada kumpulan icon, tapi ada yang berbayar, ada yang gratis sih, ada yang berbayar gitu, banyak deh buat. Jadi nggak ada alasan sih kayak bingung atau apa, kalian sering-sering aja buka referensi desain gitu. Nah, pertama cara bikin file baru, kalian bisa klik design file atau bisa klik plus di sini, terus new design, kita buat ngedesain. Nah, di sini bakal ada tampilan awal ya. Sebenarnya Figma ini ya mirip-mirip lah kalau buat kalian yang udah pernah atau sebelumnya suka desain juga di Photoshop atau Illustrator, ya ada layer-layer juga, ada tools bar juga, kemudian ada berinformasi tentang elemen di desain kita di gitu sih. Kok belajar Figma, kasih nama dulu. Kemudian di sini mungkin aku jelasin ya, sama tadi di sini ada layer, kita bakal bermain layer. Kemudian di sini tuh ada tools bar. Di sini ada namanya frame. Nah, frame ini tuh kalau kalian udah pernah desain di Adobe atau di Adobe itu biasanya artboard gitu loh, buat bikin landing page tadi. Nah, kita bisa manual bikin landing page gini, atau kalian bisa pencet frame-nya, di sebelah kanan tuh udah ada template gitu, template frame-nya gitu. Jadi kalau kalian mau pakai desain aplikasi guys, kalian bisa pakai yang font. Di sini ada banyak jenis HP-nya lah. Tuh. Contohnya aku ambil yang desktop deh, desktop presentation ya aja deh, 19 deh, mana ya, yang desktop aja deh, desktop buknya apa ya deh, bahannya berapa, oke. Kayak gitu ya. Sebenarnya Figma ini bukan buat bikin website UI doang ya, kalian bisa bikin buat sosial media gitu, buat bikin poster-poster atau segala macam, udah ada template-nya nih. Bikin sampul-sampul media sosial bisa di Figma juga gitu. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk nih, ada rectangle, ada line, arrow. Kita bikin rectangle. Nah, di sini nih, nah kita kalau pencet rectangle-nya tuh bakal ada informasi di sini. Pertama di sini ada bikin apa ya, line gitu, buat tata letak elemennya. Misalkan kalian mau di sebelah kiri atau kalian mau di sebelah tengah, terus mau tengah lagi, itu bisa kalian atur di sini. Dan kalau XY ini tuh kayak posisi elemennya. Kalau W sama H ini kayak tinggi lebar elemennya. Nah,
Kemudian kalian juga bisa bikin ujung-ujungnya ini itu melengkung. Kalian bisa langsung nggak diklik dulu, kalian arahin gini, kalian klik, kalian bisa enggak, yang ini sorry, yang bulat ini kalian pencet, kalian tarik bisa, atau kalian bisa manual di sini kasih misalkan dilengkungin 30 gitu bisa. Kemudian di sini juga ada ya buat miringin lah sebuah elemen 90 derajat segala macam. Terus di sini ada bentuk line, garis. Sebelumnya kalian kalau mau nge-scroll zoom in zoom out itu CTRL plus ini ya, kursor rodanya. Kemudian kalian kalau mau geser kanan kiri pakai shift. Nah, kalau normal ke bawah itu ya biasa aja gitu. Kemudian ada apa lagi nih ya? Ada arrow. Ini kalian garisnya juga bisa diatur gitu loh di sini. Bisa warna, kemudian ketebalannya nih mau 10. Kemudian jenis garisnya tuh bisa di segini juga, bisa ini ujungnya juga bisa ini. Awalnya kan kotak ya. Ini juga bisa bulat juga. Kemudian di sini ada lingkaran, kemudian di sini ada poligon. Nah, kalian juga bisa nih klik ini buat bikin segitiganya banyak, enggak segitiga. Nah, gitu. Terus di sini juga ada bintang. Nah, sama kalian juga bisa ngatur banyak bintangnya. Aku nggak mencet aku mencet bulat itu aja, diklik pakai mouse dan geser aja. Ini lumayan aku sering pakai sih buat aksesoris lah, membagusin gitu. Kemudian di sini kita bisa ganti warna, terus kita bisa atur opacity. Kemudian kalian bisa bikin gradient di sini. Nah, misalkan ininya warna oranye, ininya warna merah. Terus bisa radial, bisa diamond, segala macam. Kalian geser, kalian atur, enak banget warna oranye, warna kuning kali ya. Nah itu deh. Nah itu. Kemudian kalian bisa kasih stroke juga di sini di center. Ini warna stroke-nya warna biru misalkan. Kalian bisa geser gini aja kok juga, tekan geser kanan kiri bakal ini stroke-nya ketebalan stroke-nya. Di sini ada efek juga nih, misalkan segitiga yang mau kita kasih efek. Di sini ada drop shadow, ada ngeblur gitu. Kita atur di sini blurnya berapa persen, opacity-nya. Kemudian di sini ada pen sama pensil ya, sama kayak di Photoshop Illustrator masih ada pen tool ya. Misalkan kita mau bikin elemen-elemen yang kita inginkan, kalian misalkan ini ya
kemudian dan ada pensil juga, pensil bisa kalian gambar sesuka hati kalian gitu. Kemudian bisa bikin teks dengan pencet teks ini, misalkan BNCC. Nah, kita bisa pilih font di sini, font favorit semua umat, Poppins, kalau enggak Montserrat ya. Itu aku juga sering pakai sih. Terus Roboto, Inter juga sih. Kemudian di sini ukurannya misalkan 40, sama juga bisa. Nah, ini ketebalannya, jenis-jenisnya bisa kalian atur, kalian tengahin, bisa kasih stroke juga, stroke warna merah gitu. Kemudian di sini ada sebenarnya shortcut sih. Ini di sini ada komponen, plugin tuh apa. Jadi plugin itu ya kalian bisa gunain plugin ini buat nyari-nyari icon. Biasanya paling sering, terus misalkan mau nyari ini apa sih, mockup gitu. Misalkan kalian udah jadi desainnya, mau ada mockup 3D-nya, kalian bisa nyari juga di plugin, atau kalian bisa klik kanan pada frame-nya dimanapun, kemudian ke sini plugin, new plugin, kalian bisa cari apa gitu ya. Kemudian di sini buat geser-geser, di sini tuh buat komen. Nah, biasanya tuh kita kalau buat ngedesain UI UX tuh kayaknya nggak mungkin sendiri sih. Kalau secara profesional nanti sih bakal tim ya, atau ini bisa digunain buat ngasih, supaya misalkan kita punya klien, kita udah ngasih hasil desain kita, terus dia mau komentar, nah dia bisa nandain pakai ini, wah ini warnanya nggak cocok gitu kan, ganti yang cerah, lebih cerah. Nah, upload gitu dan lain sebagainya. Terus di sini udah pak. Nah, kemudian di sini ada prototype. Ini jadi ada dua bagian, ada base bagian desain, ada yang prototype. Nah, prototype ini bakal kita pelajarin lebih lanjut lagi, dan biasanya tuh buat hubungin page satu ke page yang lain, itu prototype. Tapi karena mungkin untuk sekarang kita perkenalan awal aja ya tentang Figma, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kita coba bikin ini ya, landing page. Ini aku juga tadi baru coba bikin sebuah landing page sederhana, sebuah Parmindo namanya, website kayak website Indomie lah. Nah, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyain atau ketinggalan atau ada kendala? Aman ya? Gimana? Aman ya? Aman-aman. Aman, oke. Nah, kita bakal buat kayak gini. Pertama, dia pakai desktop ya, desktop. Oke, kita ambil frame. Di sini kita ambil desktop. Set. Nah, hal pertama kita perlu nyari warna dong buat aplikasi kita, buat ini kita. Nah, kita cari dulu di ini nih, di colors nih, colors. Nih, kalian bisa colors, kemudian explore aja. Nah, kalian sebenarnya bisa, misalkan contoh aku mau ambil warna yang
contoh aja nih, kalian bisa klik warna yang kalian mau pick gitu, kalian klik aja. Nah, kalian bisa langsung ganti di sini. Kita bikin lingkaran dulu ya kali ya. Kita klik sininya, terus bagian fill, kita tadi udah diklik itu udah ke copy gitu loh kodenya, tinggal Ctrl V, enter gitu. Jadi praktis banget sih buat ini, nggak mudah. Kalau enggak kalian juga Pinterest juga tadi color palette makanan misalnya, nih dan juga bisa dicakap nih. Kalau kalian juga bisa download dulu, kalian bisa tarik aja buat color palette kalian juga bisa. Itu sih nggak mesti harus bulat-bulat gini sih, kalian bisa kayak gini. Terus pertama udah, tahap kedua tuh kita di sini ada namanya grid. Nah, grid ini ngebantu kita buat bikin guideline kayak gini nih. Nanti bakal jadinya nih garis pemandu gitu supaya rapi gitu loh. Kanan kirinya tuh nggak yang kiri ke kirian, kanan ke kananan gitu. Nah, pertama itu klik grid, kemudian mencet yang banyak titiknya ini, gridnya kita ganti ke kolom, kemudian ininya mungkin kita berapa ya, lupa. Aku selalu pakai ini sih, kayak template-nya 12, ininya gridnya 60, 12, 60, 50, 12, 60, ininya kita ke center 60, 50. Nah, ini bakal gampang. Atau kalian bisa Ctrl R nih. Lagi sih. Yang gitu deh. Oh enggak jadi. Ya, pokoknya ini aja cukup sih menurutku buat jadi guideline-nya. Jadi ke bawahnya itu bakal gampang gitu buat rapiinnya. Pertama kita cari icon ini. Icon ini kalian bisa pakai plugin nih. Kalian klik kanan, plugin, atau kalian bisa di sini cek plugin, cari. Aku paling sering tuh Iconify, kemudian icon 8 ini buat kalau nggak apa ya, flat icon juga bisa sih ya bro, paling sering flat icon. Cari aja noodle. Nah di sini banyak nih pilihannya. Ini dia kalau nggak salah gitu. Kita bisa di drag, bisa dipencet aja. Kita bikin. Nah kalian kalau mau nge-scale ini kalian sambil pencet shift ya supaya scalingnya ini, atau kalian mencet ini sih yang ini. Oh sama nih ya, kalian mencet shift aja sih buat nge-scaling supaya bentuknya tetap rapi. Taruh sini, kemudian kita tulis font Indo. Aku mau pakai
Oke, popin saja. Empat, 24 buat ininya. Kemudian apa lagi? Ada beranda, kita harus beranda. Nah, untuk ini yang kita pakai yang reguler. Terus fontnya 16. Kemudian kita tebelin. Kita kan lagi di halaman beranda kan. Jadi kita kasih semi bold kali ya. Semi bold, kita copy. Terus di sini ada menu, kita tulis menu. Nah, untuk membedakannya kita kasih reguler menu. Nah, kita bisa atur jarak beranda sama menu. Kalian pencet dua-duanya atau kalian blok dua-duanya. Nah, di sini nanti bakal ada muncul kayak gini. Itu buat ngatur jarak lah. Kita kasih space 50. Kemudian kita coba grup dua-duanya, Ctrl G ya buat ngegroup. Kemudian kita 50 juga promo kontak. Oh iya, untuk nyari font, kalian bisa nyari referensi font itu di DaFont atau di Google Font ya. Caranya tuh gampang sih. Kalau kalian udah download terus diekstrak, terus klik kanan fontnya, ada install itu, ntar bakal auto install gitu di Figma kontak itu. Kemudian udah kita bikin, nah kita nyari icon, cari sama bucketnya. Itu kalian bisa klik kanan, plugin, atau kalian bisa mencet ini juga, plugin, cari Iconify. Ini lengkap sih, enak banget deh Figma. Jadi nggak pusing-pusing, udah ada chartnya. Ini kita pakai ini, bisa diklik atau kalian bisa di drag juga. Terus kita taruh sini deh. Kemudian kita mau nyari yang ini ya. Kita cari search. Silang. Ya, 20. Terus kita kasih jaraknya udah 50 ya, 20, kasih 50 juga. Terus kita kasih icon orang ini deh, Iconify, profile,
pokoknya gitulah. Ini aku ambil comot dari sini aja dulu ya buat profilnya. Kita kasih jangan 30 juga 30. Kita bentukin sini. Kemudian kita tulis menu baru. Kita kasih bold, kita kasih fontnya menu baru. Ada belum menu baru? Kemudian ada menu baru. Ada menu baru Indomie kari ayam. Ini kari ayam. Terus ini aku copy paste aja ya isinya. Terus ini pakai Montserrat, kita ganti Popin. Popinnya kita bikin reguler. Terus kita kasih space dari judul sama isinya kita kasih 30. Kemudian habis itu kita cari ini foto nih, foto. Nah, gimana tadi aku bilang kan cara ngilangin backgroundnya ini. Kita pertama kita cari gambarnya dulu, noodles. Contohnya kita ambil ini, download aja. Terus remove background. Upload. Banyak sih AI remove background. Ini sih udah termasuk lama sih remove background. Ada yang jauh lebih bagus. Cuman cukup sih background. Kita download. Udah kita tarik nih foto yang udah kita download tadi. Nah itu kan ini lebar ya, kalian bisa geser gini aja. Kemudian mungkin di layer belakangnya kita kasih kotak. Nah ini nih ganggu gridnya, kita bukan hilangin, matiin. Terus kita kasih ini belandanya, coba kita ganti warnanya warna oranye. Kemudian ininya juga warna. Nah ini kalian bisa mencet ini aja, kalian tandain kan ini buat sininya kita gedein lagi biar kita hilangin nih ujung-ujung. Rotate 40 ya, 40.
ini sih palingan yang pengen aku kasih tahu cara bikin button ya. Jadi cara bikin button tuh ada dua. Pertama, kalian bikin kotak, kemudian kalian tambahin teks. Sorry. Beli sekarang. Menu. Kita ganti fontnya misalkan 20. Nah, pertama ada yang kayak gini. Nah, ada yang kedua. Nah, ini lebih gampang sih, yang sering aku pakai namanya auto layout. Pertama, kita copy aja nih beli sekarangnya. Kemudian ini kalian pencet, terus pencet shift A, dia bakal bentuk auto layout. Jadi udah langsung bikin kotak gitu. Kita bisa kasih warna di sini, misalkan warna apa ya, ada warna, wah jangan warna oranye aja nih, tulisannya warna putih. Nah, bedanya kalau ini tuh kita klik ya keluar gitu. Sementara kalau yang auto layout, kalian pencet di sini beli sekarang bang. Nah, itu bisa ikut gitu. Nah, sini kita lengkungannya kasih 20 nih ya. Kasih 20, fontnya sekarang, jadi ini hapus saja. Bisa gedein di sini, beli sekarang. Kemudian ada menu favorit, kita bikin mana favorit. Nah, bestseller. Kita kasih bold lagi buat ini judulnya. Ini buat foto-fotonya sih waktu itu tadi tuh aku ini sih nyari di Google, dapat ya, bikin kotak di sini, kotak bikin. Sudah pun. Ya. Kita ambil gambarnya di sini. Klik aja deh. Klik aja. Kita kasih. Indomie goreng, Indomie goreng udang. Kita kasih 18 sih, 18. Harganya kita bisa juga Popins. Ini kita ganti jangan bold, medium 10.000. Oke, 10.000. Kita ganti warna oranye. Jangan ya. Oh enggak.
Indomie udangnya kita ganti medium aja, harganya kita tebelin. Terus ini 20. Itu sih ya. Kita grup, kita copy paste aja, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Tuh. Nah, bisa ngatur nih, kalian blok semuanya. Nah ini jaraknya tuh bisa kita atur dengan geser kayak gini gitu. Mungkin gitu aja sih buat tutorial ininya, Figma-nya, buat belajar Figma buat hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain semuanya? Dari aku aman sih Kak. Aman ya. Kresen Kelvin. Kok Aman ya. Oke. Mungkin kalau buat hari ini kita cukupkan saja. Kalau udah ya udah mau jam 9 juga. Mungkin terakhir aku mau minta dokumentasi sih.